Pak Yosep dulu mengatakan Bapak akan bongkar kasus ini. Nah, semoga Pak Yosep ini benar. Dan benar-benar Pak Yosep ini misalkan tidak sama sekali mengetahui tentang hal kasus ini. Seperti itu. Ini kan misalkan ya, kalau Pak Yosep benar-benar bersih, tidak sama sekali, 0% intinya tidak mengetahui kasus ini, Pak Yosep bisa menuntut kepada orang-orang yang sudah tendensius kepada dirinya, apalagi Danu. Kalau misalkan Pak Yosep tidak benar-benar bersalah, kan gitu ya. Nah, apalagi Danu, tendensius. Terkait harddisk yang diambil itu gimana, Pak? Itu seharusnya harus dibuktikan. Karena itu semua terlalu tendensius dan menuduh saya sebagai pelaku. Saya akan tuntut itu semua. Harus buktikan itu semua. Hadis jangan ditukar dengan yang berbohong itu. Kalau nanti tidak ada gimana Pak harddisknya, Pak? Buktikan, jangan hanya tuduh menuduh semua itu. Saya menganalisis dalam kasus ini banyak sekali sandiwara dan permainan. Oke, teman-teman, persidangan hari ini dengan terdakwa Pak Yosep Hidayah pada tanggal 20 Mei 2024, yaitu menghadirkan saksi Pak Dadang, lalu Pak Mulyana, adik dari Pak Yosep Hidayah, lalu Pak Yogi, dan juga Pak Taufik. Semoga keempat saksi ini memberikan keterangan-keterangan yang sangat-sangat akurat demi terbongkarnya kasus ini atau demi keadilan kedua korban. Kasus ini kalau kita sudah melihat, ini sudah dirancang oleh sang dalang agar jangan sampai sama sekali terungkap. Nah, banyak sekali kejanggalan, contohnya di tanggal 19 Agustusnya, pada masuk ke TKP, alasannya mengambil inilah, mengambil itulah. Ini Pak Surawan sudah mengatakan ada sebuah kesalahan SOP. Kenapa bisa salah? Di sini pertanyaan besar publik yang selalu saya ikuti di berbagai kolom komentar. Aneh kok bisa salah SOP? Kan sudah ada aturannya mungkin ya? Bagaimana? Oke, teman-teman. Nah, tadi Pak Yosep Hidayah mengatakan bahwa begitu berapi-api ketika ditanya oleh para wartawan dan juga para YouTuber di tempat lingkaran persidangan tersebut. Pak Yosep itu kan di sebuah kamar tahanan di pengadilan di belakang ya, teman-teman. Nah, coba kita dengarkan bagaimana keterangan dari Pak Yosep Hidayah ini. Pernyataan pengadilan yang namanya kalau bohong dan tidak jujur. Itu oknum dari penyidik. Pak Yosep mengatakan banyak sekali keterangan-keterangan bohong dan tidak jujur dari penyidik. Dari penyidik mana? Apakah Polsek, Polres, atau Polda Jabar? Pak Yosep tidak jelas mengatakannya. Bahasanya masih umum, tidak dikhususkan. Ya, betul kan teman-teman? Pak Yosep ini sumbernya ya, narasumbernya ini Pak Yosep. Pak Yosep dulu sering sekali mengatakan kepada para YouTuber via telepon, via WhatsApp, chatting, Bapak akan bongkar semuanya di pengadilan. Semoga Pak Yosep ini benar-benar akan membongkar. Karena yang saya ikuti selama ini dari awal persidangan, tidak ada yang menuduh Pak Yosep. Publik ini tidak ada, bahkan para saksi yang melihat Pak Yosep hanya menjelaskan melihat di jam 6 sampai jam 7 ada di TKP. Bahkan Angger sendiri dan ibunya mengatakan melihat di CCTV mereka, melihat mengatakan tidak ada dugaan, tidak ada estimasi atau perkiraan, langsung menyebutkan 100% itu adalah Pak Yosep dan juga orang yang tidak dikenal memakai baju hitam. Begitulah di dalam kasus Subang ini saya menjelaskan langsung dari narasumber. Hanya mengcopy paste ucapan kita mengulas, teman-teman, ya kan? Nah, jadi begini, Pak Yosep dulu ini sering menelepon kepada saya, kepada Heri, Bang Freddy, dan juga mungkin ke Yahya. Ini teman-teman saya dan juga mungkin ke Bang Anjas atau ke siapapun menelepon. Pak Yosep dulu mengatakan Bapak akan bongkar kasus ini. Nah, semoga Pak Yosep ini benar. Dan benar-benar Pak Yosep ini misalkan tidak sama sekali mengetahui tentang hal kasus ini. Seperti itu. Ini kan misalkan ya, kalau Pak Yosep benar-benar bersih,
tidak sama sekali, 0% intinya tidak mengetahui kasus ini, Pak Yosef bisa menuntut kepada orang-orang yang sudah tendensius kepada dirinya, apalagi Danu. Kalau misalkan Pak Yosef tidak benar-benar bersalah, kan gitu ya. Nah, apalagi Danu tendensius, langsung menyebutkan Pak Yosef Mimin Abi Arigi, pelakunya yang membantai kedua korban. Berikut Danu juga ikut mukul. Nah, teman-teman, kan Pak Yosef bisa nuntut balik ke Danu nanti. Kalau misalkan terbukti Pak Yosef ini tidak sama sekali mengetahui, nol pokoknya, blank, tidak mengetahui kasus yang telah menewaskan istri dan anak gadisnya. Begitu. Jadi Pak Yosef harus bisa melibas nanti semuanya. Orang-orang yang sudah menuduh, yang sudah tendensius. Ya kan? Khususnya Danu yang sudah menuduh dia terang-terangan sampai sekarang menjadi di penjara. Begitu. Ini contoh, ini misalkan seperti itu. Nah, kecuali mungkin kalau Pak Yosef mengetahui kasus ini, misalkan Pak Yosef tidak melakukan, tapi ada orang lain yang melakukan, lalu Pak Yosef tahu, ayolah ceritakan. Seperti itu kan, teman-teman. Jadi yang kita inginkan itu seperti itu. Jadi harus bisa membuktikan apa yang diucapkannya. Danu kunci mahkota. Danu adalah kunci pembuka kasus ini. Kan seperti itu dulu. Ini jejak digital yang saya bahas. Tidak mengarang. Teman-teman sudah memahami dan sudah menyimak di berbagai channel YouTube ya. Pak Yosef mengatakan, Bapak akan membongkar semuanya. Danu adalah saksi mahkota. Ibu Mimin pun mengatakan, Danu nanti biar yang ngomong dulu. Danu dulu. Rekaman sudah ada menyebarkan waktu percakapan saya. Kan seperti itu. Sekarang Danu sudah membongkar semuanya. Tapi di sini masih banyak juga memang, dan wajar sekali, menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya Danu ini benar-benar memberikan sebuah keterangannya 100%, ada juga yang belum percaya 100%. Nah, sekarang lagi ramai sekali masalah Danu mabok. Ya, Danu mabok waktu itu. Menyebutkan pelakunya adalah Yoris ketika Danu mabok. Saya sudah konfirmasi ketika itu 2 minggu sesudah acara tersebut. Dan kalau tidak salah Kang Heri pun dulu tahu ya. Karena begini, sadar nggak lo? Apa Bang Jack? Danu menyebutkan Yoris ketika mabuk. Yoris adalah pelakunya. Waduh, saya nggak ingat katanya. Saya lagi pusing mabuk gitu kan. Ya, Danu memang mabuk. Teman-teman. Nah, waktu acara tersebut di Ciater, malam tahun baru menginjak 2022, ya, saya masih ingat, saya kumpul di sana, saya, Bang Freddy, Kang Heri, Yahya, dan tim ATS. Tapi saya ini tidak sampai tamat mengikuti acara tersebut, karena saya harus ada acara di Bandung, teman-teman ya. Nah, jadi saya makan, langsung saya pulang. Masih sore, belum terlalu begitu tengah malam ya. Paling jam setengah 11 saya langsung menuju ke Bandung. Yes. Jadi tidak tahu acara joget-joget Danu. Cuman waktu itu Bang Freddy curhat ke saya via voice. Danu begini begitu, sudah ada kan rekamannya? Oh seperti itu. Saya tidak tahu teman-teman masalah waktu di situ ya. Kecuali kalau lagi kumpul di Kang Heri waktu itu. Nah teman-teman, seperti itu ceritanya. Oke, teman-teman kita lanjutkan video ini. Harus dituntut, harus diusut tuntas. Bohongnya dari segi apa, Pak? Dari mulai awal, banyak tanya. Oke, harus dituntut, harus diusut tuntas. Lalu Mas Puri bertanya, bohongnya dari segi apa, Pak? Dari mulai awal. Luar biasa, berarti benar kasus ini banyak kali obstruction of justice dan sudah dirancang. Jangan sampai terungkap kasus ini. Sudah terlihat. Cuman Pak Yosef harus bisa membuktikan sama sekali tidak bersalah dan sama sekali tidak mengetahui. Ataupun Pak Yosef mengetahui, misalkan pelakunya si A, si B, si C libas di pengadilan. Kan terbongkar semuanya, ya kan? Nah, nanti Danu misalkan akan ketahuan bohong. Kalau misalkan Pak Yosef bisa membuktikan membongkar di pengadilan sesuai janjinya dulu.
akan membongkar semuanya. Ya, luar biasa kan, menarik ya. Jadi semuanya para saksi yang saya simak dari mulai awal saksi untuk Pak Yosef, intinya tidak ada yang menuduh Pak Yosef, hanya melihat. Berarti yang tendensius siapa? Ya Danu. Sudah jelas, fakta dan data. Ya kan teman-teman? Kita tidak ada menuduh siapapun. Saya hanya menganalisis, ngambil dari narasumber Pak Yosef membicarakan hal itu, saya analisis, dan saya akan menagih janjinya. Kan seperti itu ya. Luar biasa teman-teman. Oke. Pernyataan dugaan terhadap saya itu berbohong. Terkait harddisk yang diambil itu gimana Pak? Itu seharusnya harus dibuktikan. Karena itu semua terlalu tendensius dan menuduh saya sebagai pelaku. Nah, terkait harddisk itu bagaimana Pak? Pak Yosef mengatakan itu harus dibuktikan. Ya boro-boro Pak Yosef, kita sebagai publik harus dibuktikan. Karena itu sudah dihilangkan. Pak Yosef sangat marah sekali, berapi-api ketika kita mendengarkan. Jadi harus dibuktikan karena semua orang atau itu sangat tendensius sekali menuduh saya sebagai pelaku. Nah, ini luar biasa. Dan tadi Pak Yosef sangat marah sekali menyebutkan usut tuntas Irland. Pak Yosef mengatakan seperti itu, teman-teman. Ini luar biasa. Saya tadi kaget sekali ya ketika mendengar Pak Yosef mengatakan seperti itu. Hebat, teman-teman. Semoga benar Pak Yosef ini akan bisa membuktikan segala-galanya sesuai dengan apa yang diucapkannya oleh dia sendiri. Salut saya pokoknya kalau bisa membombardir apa yang dikatakan dulu, Pak Yosef ini akan membongkar. Semoga ada benar-benar pelakunya. Otomatis benar-benar yang diucapkan Pak Yosef itu langsung dipanggil semuanya kan? Wah rame ini. Berarti benar apa yang dikatakan Pak Yosef dari dulu, tidak terlibat, tidak mengetahui perencanaan, tidak tahu menahu tentang hal kasus ini, terus bisa membongkar dan membuktikan ke publik sesuai dengan ucapannya. Hebat teman-teman, baru kita percaya, oh benar Pak Yosef bukan pelakunya. Ternyata pelakunya orang lain dan bukan Danu juga. Ternyata ada dalang di balik semua ini yang menstir mereka semuanya, menstir Danu dan siapapun itu. Ya kan? Ini hanya sebuah analisis dan harapan kita ini kita curhat ke Pak Yosef seperti itu. Ayo bongkarlah Pak, siapa Pak? Kan seperti itu ya. Sesuai dengan janjinya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ikuti terus perkembangan kasus ini. Demi keadilan kedua korban, semoga cepat terungkap dan selesai tuntas kasus ini. Terima kasih, bye-bye.